Undang-undang menjamin kebebasan beragama warga Indonesia, sementara konstitusi hanya mengakui 6 agama. Lalu bagaimana dengan penganut agama atau aliran yang tidak diakui negara dalam kolom agama di KTP? Sejumlah elemen masyarakat seperti dari GKI, Yasmin, Ahmadiyah, Syiah, dan Bahai mengadukan nasib mereka ke Kementerian Dalam Negeri terkait dicekalnya hak mereka untuk bertuhan. Banyak kesulitan yang dirasakan karena keyakinan yang mereka yakini berbeda dari kebanyakan masyarakat. Informasi tadi akan menjadi sajian utama dalam Suara Anda malam hari ini dalam topik polemik kolom agama di KTP. Dan seperti biasa pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami lewat 02158322 atau tweet kami @suaraandaonline. Inilah Suara Anda selengkapnya. Nah, wacana pengosongan kolom agama di KTP ini menuai kontroversi. Sebut saja Mendagri mengatakan bahwa wacana ini muncul karena banyak sekali pemeluk kepercayaan yang mengadukan bahwa mereka tidak memeluk 6 agama yang diakui di Indonesia. Sementara Wapres Yusuf Kala membantah bahwa kolom agama akan dihapus dari KTP. Berikut informasi selengkapnya. Kontroversi penghapusan kolom agama menuai reaksi dari banyak kalangan. Tak terkecuali Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK. Ia mengatakan bahwa tidak ada penghapusan agama dalam KTP. Yang ada adalah jika pencantuman agama tidak terdapat di antara 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Kalau dia tidak agamanya bukan Islam contohnya, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Konghucu, katakanlah dia Syiah, ya kosongkan aja. Atau agama apa yang lainnya, kepercayaan, ya mesti kosong dong. Kan itu masalah personal agama itu. Kan orang cuma datang ke kelurahan, apa isi formulir, kalau dia tidak mau isi formulir karena agamanya bukan Islam, ya masa mau dipaksa? Sementara itu Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menjelaskan, karena tidak mencantumkannya agama pada KTP muncul karena banyaknya keluhan masyarakat pemeluk kepercayaan di luar 6 agama yang diakui pemerintah dalam pengurusan KTP. Sejauh ini Cahyo mengaku sedang mempertimbangkan dan meminta pendapat dari beberapa menteri, diantaranya Menteri Agama, serta Menko Polkam, Kejaksaan Agung, serta kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Sepanjang agama itu tidak menyesatkan masyarakat, saya kira kan ini bukan negara agama, negara yang melindungi warga negaranya untuk bisa beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya yang sesuai. Sebelumnya telah terjadi reaksi masyarakat yang resah karena agama kepercayaannya tidak diakui oleh aparat setempat ketika mereka ingin mengurus kartu identitas penduduk. Dengan kami mewarisi spiritualitas leluhur, seolah-olah negara selama ini tidak memayungi. Di KTP itu kami dianggap tidak beragama, kemudian juga ketika di dalam KTP tidak dianggap tidak beragama, perkawinan kami pun dianggap perkawinan yang tidak diakui negara. Dan dampak setelah itu, dampak lanjutannya adalah bagi anak-anak kami. Anak-anak kami akte kelahirannya tidak dicatat secara jelas silsilah orang tuanya, ya. Sejumlah elemen masyarakat seperti dari GKI Yasmin, Ahmadiyah, Syiah, dan Bahai mengadukan nasib mereka ke Kementerian Dalam Negeri terkait dicekalnya hak mereka untuk bertuhan. Banyak kesulitan yang dirasakan karena keyakinan yang mereka yakini berbeda dari kebanyakan masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Anda setuju kalau kolom agama dihapuskan dalam KTP atau mungkin dikosongkan saja? Bergabung bersama kami di 02158322 atau tweet kami @suaraandaonline. Dan untuk membahas polemik agama di KTP sudah hadir bersama kami Bapak Aminuddin Yaakob, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam Pak Aminuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang berikutnya adalah Pak Bonar Tigor Naiposmos, betul ya Pak ya? Wakil Ketua Setara Institut LSM yang Peduli Demokrasi dan Perdamaian. Saya langsung saja ke Pak Aminuddin. Pak, kenapa nggak udah dihapuskan saja? Itu emang karena banyak yang mengadukan ini kan lebih baik katanya dihapuskan. Kenapa tidak setuju kalau dihapuskan? Pertama, saya menilai persoalan ini sudah selesai dengan adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 2013 yang merupakan perubahan atas undang-undang yang sama tahun 2006. Jadi perdebatan ini perdebatan lama sebetulnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau dikatakan tadi banyak, sebetulnya tidak banyak.
1 juta lumayan loh Pak, banyak. Iya, angka statistiknya kan 98%. Yang beragama 6 agama yang diakui itu, yang 2% itu, yang dari 2% itu ada 243 aliran kepercayaan loh. Jadi apa harus ditulis semua nama-nama wiwitan, karahyangan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kan kita bicaranya harus dibedakan antara administrasi kependudukan, kebebasan beragama, dengan nanti ada lagi undang-undang misalnya tentang penodaan dan penistaan agama, seperti kasus Syiah Ahmadiyah. Jadi memang harus kita selesaikan dulu ini. Kalau di dalam Undang-Undang nomor 60 di pasal 64 itu kan sudah jelas bahwa itu kolom agama sudah ada, itu sudah final karena undang-undang yang mengamanatkan demikian. Maka Mendagri kalau dia mengatakan penghapusan misalnya begitu, atau ada ide penghapusan, itu berarti bertentangan dengan undang-undang yang ada. Oke, saya tapi ke Pak Bonar terlebih dahulu. Pak Bonar, kenapa harus dihapuskan kalau gitu? Apa urgensinya untuk dihapuskan? Sebelum mulai saya mau ralat dulu pernyataan Mbak Andini tadi katakan bahwa konstitusi kita hanya mengakui 6 agama. Tidak ada bunyi konstitusi yang mengatakan hal itu. Itu pertama. Kedua, tidak ada juga undang-undang atau peraturan yang menyebutkan suatu agama harus diakui oleh negara. Karena pengakuan agama ada atau tidaknya adalah dari komunitas yang menghayati itu sendiri, yang pengikutnya itu sendiri, bukan negara. Karena itu kemudian kalau kemudian ada bunyi peraturan yang mengatakan bahwa harus dikosongkan agama yang di luar 6 agama resmi dan yang diatur berdasarkan undang-undang, saya ingin tanyakan, undang-undang mana yang mengaturkan itu? Itu satu. Kedua, pertanyaannya berikut, kalau hanya ada 6 agama yang kemudian dijadikan sebagai masuk dalam kolom, sementara agama di luar itu dan para penghayat kepercayaan yang mempunyai tata nilai, ritual yang berbeda, tidak dimasukkan, tidak bisa mengisi dalam kolom tersebut, meskipun mereka jumlahnya sedikit, dan mungkin karena keribetan dianggap kemudian tidak perlu dimasukkan. Ini adalah bentuk dari apa yang kita sebut sebagai diskriminasi administrasi. Dan konsekuensinya nanti diskriminasi lainnya juga terjadi, sehingga kemudian apa yang disebut multiple discrimination. Tapi kalau dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 kemudian dirubah jadi Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 kan menyatakan bahwa dikosongkan tidak apa-apa kepercayaan, tapi tetap mendapatkan pelayanan yang sama. Ada tapinya itu setelah itu. Itu artinya juga tetap mendapatkan pelayanan yang sama. Tadi kan tapi dalam prakteknya banyak ditemukan penyimpangan. Sebagai contoh misalnya begini. Akte lahir dari teman-teman penghayat kepercayaan itu tidak mengikuti nama ayah, tapi dari ibunya. Nama ayahnya tidak tercantum. Bahkan itu terkesan adalah anak di luar nikah. Nah, menjawab diskriminasi itu bagaimana tuh Pak Aminuddin? Enggak, saya kira ada ini masalah teknis saja ya. Kalau undang-undangnya saya kira sudah clear itu bahwa masih koma tadi itu. Kalau tidak beragama atau berkaitan di luar 6 agama yang diakui negara itu, tapi pelayanan administrasi terhadap itu tetap harus dijalankan gitu. Nah, di sini yang perlu diluruskan adalah pada aparatur negaranya. Saya kira undang-undang ini sudah sangat akomodatif ya dibandingkan sebelumnya ya, di mana seseorang dipaksa harus memilih menentukan salah satu dari 6 dalam KTP-nya identitas agamanya itu. Nah, kalau ini kan sudah ada tidak diisi seperti itu kan dalam undang-undang itu disebutkan. Nah, yang kedua, bagi kalangan kepercayaan pun juga sudah dilibatkan dalam proses penerapan undang-undang ini, di mana kalangan kepercayaan sendiri juga merasa keberatan kalau ini dikatakan agama. Tapi kan agama atau kepercayaan dikatakan di situ. Ya, kalau di KTP kan hanya agama saja. Agama, ya kan? Nah, sebetulnya kita sendiri tidak secara ideologis tidak keberatan kalau misalkan di luar 6 agama yang diakui dia mengatakan kepercayaan, tapi memang di sini ada perdebatan apakah kepercayaan itu agama atau tidak. Oke, Pak, kita harus terima telepon dulu dari Pak Aldi ini di Bintaro. Selamat malam Pak Aldi. Selamat malam Mbak. Silakan Pak Aldi. Ini begini Mbak ya, saya ini selamat malam. Silakan langsung saja Pak. Saya ini begini Mbak ya, saya bingung lihat pemerintahan ini. Kita ini urusan masih banyak, ya Mbak. Banyak sekali urusan negara yang lebih penting dari ada sekedar KTP dan ditulis agamanya.
Dari dulu kan sudah begitu. Dan dari dulu tidak pernah ada masalah agama ini. Tapi sekarang, dengan digulirkannya bahwa agama akan dikosongkan, ini kan jadi polemik. Orang jadi ribut, orang jadi bertanya-tanya. Jok-jok itu banyak sekali, udah KTP kosongin aja. Ntar kalau ada yang meninggal, tanya aja ke Depdagri siapa itu yang meninggal. Nah, Baik Pak Aldi. jadi menurut saya back to normal aja deh Mbak. Urusan negara masih banyak yang lain yang lebih penting. Ini apa sih, ini kayak lelucon aja ini. Baik, Pak Bonar, dikatakan ini lelucon. Padahal ini banyak sekali yang memperdebatkan juga dong pasti di masyarakat. Tadi kan bilang back to normal. Saya ingin mengatakan, boleh kita balik ke normal. Sekarang begini, sejak Republik berdiri sampai tahun 67, coba cek. KTP warga negara Indonesia pada tahun-tahun itu tidak ada kolom agama. Ya. Kenapa muncul pada tahun 67 keharusan ada kolom agama di KTP? Karena pada saat itu pemerintah Orde Baru sedang melakukan kampanye anti komunisme. Dan orang yang tidak beragama adalah dituding sebagai komunis. Karena itu konsekuensinya adalah negara menganjurkan semua warga negara untuk beragama. Dan kemudian muncullah kolom agama di KTP. Termasuk juga kemudian terjadi persekusi, terjadi tindakan kekerasan terhadap mereka yang disebut sebagai penganut kepercayaan. Oke. Nah itulah kemudian, jadi jangan dianggap seakan-akan bahwa problem kolom KTP ini sudah ada sejak Republik ini berdiri. Tidak, ini karena problem muncul ketika problem Orde Baru. Oke, Pak Mudin, saya ingin Bapak juga nanti menanggapi karena memang sebenarnya kalau dilihat dari keadaan yang sekarang, kalau bisa dulu kan oke, ini eranya untuk menghapus komunisme. Kalau sekarang kan sudah tidak ada paham-paham seperti itu lagi, bahkan yang lebih urgensi misalnya untuk golongan darah, oke itu oke. Tapi kenapa agama tetap harus ditaruh? Saya ingin tanya ke Bapak setelah kita menjawab telepon berikut ini dari selamat malam dari Bapak Adi. Halo. Andi, Pak Andi di Jakarta. Selamat malam, silakan Pak Andi. Selamat malam, saya boleh berkomentar sedikit? Silakan. Nah, kalau menurut saya, negara itu selalu tercampur urusan agama. Agama itu urusan masing-masing manusia sama Tuhan. Orang itu mau masuk surga neraka, urusan masing-masing. Orang ada tekanan agama itu supaya kelihatan bahwa orang ini mulia, orang ini suci. Yang tidak beragama adalah orang yang hina dan lain-lain. Orang masuk surga atau neraka urusan masing-masing. Kenapa ngurusin yang enggak gitu loh. Baik. Maksud saya gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Andi, agama personal. Kembali lagi seperti pernyataan Pak JK. Pak Aminuddin, saya kasih kesempatan Anda untuk menanggapi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Suara Anda.